Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Putri Tajang di Inspirasi Hidangan Keluarga. Mari kita masak. Dan di video kali ini saya akan membuat cemilan dari bahan dasar tepung ketan. Dan mau tahu cara membuatnya seperti apa? Simak video ini hingga selesai. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat unti kelapanya. Dan di sini sudah saya siapkan kelapa parut dan juga gula merah yang sudah saya sisir. Dan kita pakai perbandingan 2:1. Untuk kelapanya kita pakai 2 cup, sedangkan untuk gula merahnya kita pakai 1 cup aja. Dan sebelumnya gula merahnya itu kita sisir terlebih dahulu ya teman-teman sebelum menakarnya. Dan ini akan kita masak dengan api yang kecil dan kita aduk-aduk terus ya teman-teman sampai gulanya larut dan menyatu dengan gula merahnya. Dan kita akan masak ini sampai benar-benar tanak ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video sederhana ini. Semoga kalian suka ya dengan resepnya, dan semoga resep kali ini bermanfaat serta bisa menjadi inspirasi hidangan kalian di rumah untuk hari ini. Dan kita kembali lagi ke unti kelapanya. Nah, sepertinya di sini untinya sudah matang ya teman-teman, sudah tanak seperti ini. Selanjutnya akan kita matikan kompornya dan ini sudah bisa kita siapkan. Nah, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini sudah saya pindahkan ke wadah yang lain dan hasilnya itu lumayan banyak ya teman-teman. Dan jika nanti ada sisa, ini boleh kita simpan karena ini bisa tahan lama ya teman-teman. Apalagi jika dimasukkan ke dalam kulkas, pastinya akan lebih awet lagi ya teman-teman. Nah, ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bahan selanjutnya. Di sini sudah saya siapkan tepung ketan. Dan di sini saya pakai 25 sendok makan. Dan ukuran per sendoknya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai 25 sendok ya. Dan selanjutnya untuk tepungnya ini akan saya pindahkan ke wadah yang agak lebih besar. Nah, di sini kita akan pindahkan. Dan selanjutnya di sini akan kita uleni dengan menggunakan air. Nah, kita masukkan airnya secara bertahap ya teman-teman. Dan untuk takaran airnya ini kita gunakan secukupnya saja sampai tekstur yang kita inginkan itu didapatkan ya teman-teman. Nah, ini saya aduk-aduk rata terlebih dahulu, dan jika dirasa kurang selanjutnya ini bisa kita tambahkan kembali ya. Di sini saya tambahkan sedikit lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri banyaknya air yang saya gunakan. Tidak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, cukup sampai seperti ini. Selanjutnya ini akan saya aduk atau uleni menggunakan tangan langsung aja seperti ini. Nah, di sini kita tidak menggunakan air terlalu banyak ya teman-teman, takutnya terlalu lembek nanti adonannya. Nah, kita aduk-aduk rata seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya akan kita bentuk menjadi butiran-butiran kecil lagi. Dan untuk membentuknya menjadi butiran kecil atau seperti pasir, ini saya menggunakan bakul nasi seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini kita pindahkan dulu wadahnya. Kita pakai wadah yang lain. Kemudian untuk adonannya tadi kita ambil sedikit, kemudian kita ayak seperti ini ya teman-teman. Dan teman-teman boleh pakai alat apa aja yang ada di rumah kalian. Intinya kita akan membuat adonan ketan ini menjadi seperti butiran pasir ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan kita akan lakukan proses ini sampai semua adonan ini selesai diayak ya. Dan ini dia yang terakhir. Dan ini dia sudah selesai ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Nah, teksturnya ini seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Dan hati-hati saat menekannya agar adonan ini tidak bersatu kembali ya. Dan langkah selanjutnya kita akan memanggang adonannya. Di sini sudah saya siapkan teflon, kemudian saya olesi dengan minyak goreng. Kemudian ini akan kita tunggu sampai teflonnya panas.
Dan teman-teman, saat memanggang adonan ini gunakan api yang cenderung kecil saja ya. Dan di sini teflonnya sudah panas. Kemudian untuk adonan ketan tadi ini kita taburi di atasnya seperti ini. Untuk ketebalannya sendiri jangan terlalu tipis ya teman-teman, ataupun terlalu tebal. Jika terlalu tipis, adonannya mudah robek, dan jika terlalu tebal, adonannya itu tidak mudah untuk matang ya. Nah, cukup seperti ini aja. Dan jika sudah rata, ini akan kita masak. Kemudian agar matangnya merata, ini kita tutup ya teman-teman. Dan tidak butuh waktu lama untuk adonannya ini sudah matang ya. Nah, seperti ini. Ini sudah matang ya teman-teman. Adonan yang sudah matang langsung kita taruh isian di dalamnya ya teman-teman, seperti ini. Jangan tunggu sampai adonannya dingin atau adonan ini tidak mudah lagi untuk dibentuk ya. Nah, teksturnya itu memang seperti ini ya teman-teman. Di luarnya itu agak kering, garing, tapi di dalamnya itu lembut ya teman-teman. Nah, ini kita isi dengan unti kelapa, kemudian kita gulung seperti ini, dan kita akan lakukan proses ini sampai selesai. Dan jika sudah matang, kita akan langsung mengisinya dengan unti kelapa. Dan ingat ya teman-teman, jangan biarkan adonan yang sudah matang itu sampai dingin dulu baru kita gulung. Dan jika sudah dingin baru digulung, maka hasilnya itu tidak akan bagus ya. Tidak akan lengket dengan sempurna seperti ini. Nah, jadi jika adonan sudah matang, langsung saja kita isi dengan unti kelapa, kemudian kita gulung. Dan kita lanjut lagi untuk memasak yang sisanya ya. Seperti itu. Nah, ini hasilnya sangat cantik ya. Dan kita lanjut lagi memasak yang sisanya. Kita lakukan sampai adonannya itu habis dipanggang ya teman-teman. Nah, sambil menggulung ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mendukung video-video kami dengan cara menontonnya dengan durasi full dan memberikan komentar kalian yang positif. Terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Semoga kalian suka ya dengan resep-resep dari kami. Dan jangan lupa juga dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe, serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Dan kita lanjut lagi menggulung adonannya. Dan ini yang terakhir ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk unti kelapanya ini masih tersisa dengan banyak ya teman-teman. Ini akan saya simpan di dalam kulkas, ataupun ini bisa bertahan ya teman-teman di luar kulkas. Nah, kita akan simpan adonan ini untuk bisa kita gunakan kembali. Dan untuk hasil yang sudah matang ini selanjutnya bisa kita sajikan. Dan dari satu resep tadi menghasilkan 10 gulung kue seperti ini. Nah, tampilannya sangat cantik ya teman-teman. Dan untuk rasanya sendiri pastinya ini sangat enak ya teman-teman. Perpaduan antara unti kelapa dan juga legitnya tepung ketan menambah cita rasanya semakin enak dan nikmat. Dijadikan sebagai cemilan ataupun sekedar teman ngopi ataupun ngeteh, ini sangat cocok ya teman-teman. Teman-teman harus cobain resepnya di rumah ya. Semoga kalian suka. Dan sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.